Oke, selamat sore teman-teman. Eh, Sebelumnya, saya minta maaf atas keterlambatan saya untuk eh, menambahkan materi kita di kelas PBO, eh, karena ada satu dan dua kondisi yang tidak bisa saya hindari. Makanya ini baru saya usahakan untuk coba tambahkan beberapa materi untuk perkuliahan kita kali ini. Oke, eh, saya akan lanjutkan materi kita dari siang sebelumnya. Materinya adalah terkait kelas. Hari ini kita akan coba bicara masalah konstruktor dan destruktor. Kalau kita bicara terkait konstruktor dan destruktor, kita berbicara terkait metode yang ada dalam sebuah kelas. Keduanya adalah merupakan sebuah metode, tapi punya fungsinya masing-masing ya. Kita coba dahulukan yang namanya konstruktor. Itu merupakan metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat. Ya. Nah, begitu kalau kita coba mau arti kata bahwa kalau kita mau coba panggil sebuah kelas, secara otomatis yang akan didahulukan adalah metode yang namanya konstruktor. Nah, dalam konstruktor itu kita bisa melakukan apa saja ya. Bisa menentukan atributnya, atribut default yang umum ya, atribut default, ataukah ketika kita mau lakukan callback terhadap metode-metode yang lain. Nah, itu kita bisa lakukan melalui konstruktor. Ataukah konstruktor sendiri bisa kita manfaatkan untuk melakukan setter dan getter. Nah, proses setter dan getter itu mungkin nanti materinya akan dikhususkan sendiri. Kita hari ini akan berfokus pada konstruktor dan destruktor. Ya. Selanjutnya, konstruktor bisa digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan sebuah objek, ya, memberi nilai awal kepada sebuah properti, ataukah memanggil metode internal dan beberapa proses lain yang bisa digunakan untuk mempersiapkan sebuah objek. Ya. Nah, objek kita kembali lagi, objek ini bisa bermacam-macam ya. Nah, destruktor. Kalau destruktor sendiri adalah sebuah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dihapus. Ya. Jadi di awal kalau konstruktor kita bisa mempersiapkan atau kita bisa lakukan setup, atau kita bisa menentukan sebuah contoh kasus di sini adalah sebuah atribut. Kita bisa setup di awal, kita bisa tentukan di awal. Itu kalau kita menggunakan yang namanya konstruktor. Nah, sedangkan destruktor kita bisa gunakan itu supaya menghapus, ya, menghapus apa yang telah terbentuk di awal, ya, kira-kira seperti itu. Nah, destruktor sendiri biasa digunakan untuk membersihkan beberapa variabel, menjalankan beberapa proses tertentu sebelum sebuah objek dihapus, kira-kira sedemikian. Nah, di sini saya coba akan membuat beberapa contoh terkait konstruktor maupun destruktor. Nah, di sini saya akan coba buat beberapa contoh file untuk konstruktor maupun destruktor. Nah, di sini saya coba buat sebuah kelas yang namanya adalah mahasiswa. Nah, biasanya konstruktor itu karakteristiknya biasa digunakan dengan metode yang namanya adalah ini.
Nah, terus di situ ada beberapa parameter, di mana yang awalnya kita akan awali dengan mendefinisikan uh, mendefinisikan uh, kelas, elemen kelas yang kita bentuk, yaitu biasanya dengan menggunakan self. Nah, terus parameter yang berikut adalah name dan juga ID. Satu kasus ya, karena saya di sini saya coba contohkan, seorang mahasiswa pasti memiliki yang namanya ID, ya. Ada juga yang namanya name. Terus saya di sini saya coba set, ini adalah pola set sebuah atribut ya. Di sini saya mau set atribut yang namanya ID. Self ID itu adalah ID. Terus saya menentukan juga namanya. Nah, terus saya akan coba buat sebuah metode baru, yang dimana metode itu untuk mencetak inputan-inputan yang kita miliki dalam bentuk apapun itu ya. Nah, di sini saya mau coba buat sebuah metode namanya display. Ini untuk mendefinisikan kelas itu sendiri, yaitu kelas mahasiswa. Kita definisikannya dengan menggunakan self. Di sini saya mau coba get apa yang sudah di set sebelumnya, yaitu self dan ID ya. Ini proses proses getnya itu kita gunakan self ID. Oke. Nah, dari kelas yang sudah terbentuk, saya coba panggil metode-metode yang ada. Saya coba mengeksekusi ya kelas yang telah terbentuk. Saya di sini saya membuat sebuah objek namanya MHS1. Itu adalah mahasiswa, dimana secara default kita harus menentukan namanya adalah siapa. Contoh di sini, terus ID-nya adalah 2. Terus kita coba menampilkan data yang telah kita bentuk. Satu titik. Oke, di sini output yang akan saya dapatkan dari script yang saya bangun ini adalah ID-nya adalah 2, namanya adalah John. Kenapa demikian? Karena kita di awal sudah menentukan bahwa mahasiswa tersebut memiliki nama dan ID-nya adalah
Dua itu acuannya adalah parameter-parameter yang digunakan. Parameter-parameter yang digunakan yaitu nama dan juga ID. Nah, dari parameter yang diinputkan itu kita akan set ya atribut-atribut ya, yang mana di situ adanya adalah ID dan juga nama. Atribut ID itu mengacu pada parameter ID. Nama mengacu pada name. Nah, dari setter yang kita set atribut yang kita lakukan, kita bisa lakukan pemanggilan atribut-atribut tersebut melalui metode yang lainnya. Kira-kira seperti ini. Pola untuk melakukan getter. Ya. Oke. Nah, dalam konsep kelas seperti ini, maka kita bisa lakukan. Jadi, kita juga bisa menentukan bagaimana kita mengetahui apa sih yang dieksekusi terlebih dahulu, apa sih yang akan dieksekusi setelahnya, setelah semua proses berakhir. Kita bisa melakukan dan kita bisa tentukan dengan cara membuatkan log terlebih dahulu ya. Ini saya bisa tentukan di awal bahwa ketika dieksekusi maka ada pernyataan bahwa terus dalam kondisi ini saya bisa melakukan log lagi, yaitu di situ dimana akan memberikan keterangan bahwa aplikasi selesai di proses ya. Nah, di situ kita bisa lihat sistem start itu adalah bagian di mana konstruktor itu mulai bekerja ya. Sedangkan sistem N itu hanya ada pada posisi method display ya. Di mana method display ini adalah proses inti yang akan kita gunakan untuk melakukan proses dalam sistemnya. Jadi saya tentukan bahwa display ini adalah core utama. Kira-kira demikian. Oke. Nah, dari tidak hanya, jadi saya di sini saya coba menunjukkan bahwa tidak hanya metode saja yang bisa kita panggil, tetapi atribut pun bisa kita panggil untuk kita eksekusi ya. Nah, di sini saya coba tentukan, saya coba mau print atribut yang namanya ID ya. Jadi saya bisa panggil dengan MHS1 ya. ID dari MHS1 ya. Jadi cara pemanggilannya seperti ini. Kenapa demikian? Karena kenapa saya bisa panggil seperti ini? Karena metode yang dibentuk dan atribut yang dibentuk itu merupakan atribut-atribut public ya. Jadi kalau atribut public kita bisa panggil dari mana saja ya, selama itu masih bersifat public. Oke. Itu sekilas terkait konstruktor ya, itu sekilas terkait tentang konstruktor. Saya akan lanjutkan lagi kepada destruktor. Di sini saya akan awali dengan pembuatan konstruktor terlebih dahulu.
self untuk menentukan kelas yang kita bentuk atau alias dari kelas yang kita bentuk ya. Terus ada juga parameter nama, ada juga parameter ID. Di situ kita kembali lagi seperti proses semula. Itu saya akan tentukan, saya akan set salah satu atribut yaitu ID ya. Oke. Setelah itu kita buat lagi, kita mengulang kembali ya, seperti kelas dan metode yang tadi kita bentuk untuk konstruktor. Ada yang namanya metode display. Mana display tersebut fungsinya untuk memungkinkan parameter-parameter yang nanti kita tentukan. Oke. Sini saya coba buat satu metode baru untuk destruktor. Oke. Di sini ada dalam kelas mahasiswa yang saya bantu ada terdapat 3 metode ya. Yang mana metode yang paling pertama itu merupakan konstruktor ya. Sedangkan metode kedua adalah display untuk menampilkan inputan yang kita tambahkan. Terus yang terakhir adalah konstruktor ya. Konstruktor kembali seperti tadi untuk menghapus semua setup yang telah kita bangun di awal ya, yang kita bangun di awal. Nah, di sini coba saya panggilkan mahasiswa kelas yang telah kita bentuk ya. Oke. Ini output yang ada adalah output yang kita dapat dari kelas yang kita bentuk adalah kira-kira seperti ini. Nah, di sini
Di sini kita masih memanggil, masih seperti script yang sebelumnya di konstruktor. Kita hanya cuma di proses yang terjadi adalah kita melakukan setup di awal menggunakan init dan pemanggilan terhadap metode display ya. Kita belum menggunakan metode dari destruktor. Nah, untuk destruktor sendiri kita bisa menggunakan script, yaitu pemanggilan metode destruktor kita bisa menggunakan script del ya. Oke, jadi di sini yang terjadi adalah di awal saya akan menentukan mahasiswa itu namanya adalah John ya. Ya, terus ID-nya adalah 1. Kemudian saya akan display menampilkannya. Nah, setelah itu kita lakukan yang namanya pemanggilan destruktor atau menghapus semua yang telah ditentukan di awal ya. Nah, di situ kita dapat melihat di outputnya, di mana kalau saya memanggil del MHS1 secara otomatis dia akan menentukan sistem N ya, sistem N. Nah, kalau kita melakukan pemanggilan kembali setelah destruktor secara otomatis itu tidak akan terdeteksi ya. Ya, jadi setelah kita memanggil yang namanya destruktor ya, setelah kita memanggil destruktor kita sudah tidak bisa sama sekali memanggil setup display yang sebelumnya ya. Nah, sebagai contoh juga saya taruh di antara script baris yang ini ya dan juga baris yang ini. Nah, bagaimana kalau saya pindahkan ke bagian paling bawah ya, otomatis akan dilakukan oh ya, perlu saya tekankan juga pola destruktor itu hanya bisa dilakukan pada satu kali eksekusi ya. Jadi kalau saya lakukan polanya seperti ini ya, polanya seperti ini, secara otomatis kita sudah tidak bisa lakukan display yang kedua kali ya. Kita sudah tidak bisa melakukan display yang kedua kali karena apa? Begitu satu kali diproses, display sekali diproses secara otomatis dia akan langsung mengeksekusi yang namanya destruktor ya. Oke. Oke, kira-kira demikian ya kasusnya. Kalau seandainya sebelum saya memanggil yang kedua kali, saya sudah taruhkan yang namanya pemanggilan konstruktor, secara otomatis pemanggilan yang kedua kali itu pasti akan error ya. Logikanya seperti itu. Jika tidak, saya taruhkan di
pemanggilan konstruktor pada proses yang paling terakhir, secara otomatis kita bisa lakukan 2 kali pemanggilan. Jadi fungsi konstruktor sini adalah untuk melakukan proses penghapusan semua yang telah kita tentukan di awal, ya. Oke, kira-kira kondisinya seperti ini. Oke, jadi sudah kelihatan ya. Intinya adalah tanpa kita melakukan menentukan metode destruktor sekalipun, tetap secara otomatis destruktor itu akan terbentuk, ya. Kenapa demikian? Supaya ada lakukan proses pemanggilan ulang, biar itu kita sebagai programmer bisa dimudahkan dengan kondisi-kondisi seperti itu, ya. Jadi secara otomatis kita bisa tentukan. Jadi kenapa ada yang namanya konstruktor, ada juga yang namanya destruktor. Alasannya sederhana, untuk kita lakukan setup default terhadap sistem yang kita bangun, baik itu sebelum dimulai sistem itu maupun ending dari proses dari sistem yang kita bangun, ya. Kira-kira demikian. Itu ada polanya. Jadi saya rasa dari materi ini teman-teman juga bisa mulai pahami apa itu destruktor dan juga apa itu konstruktor. Terima kasih.